Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua, salam harmoni. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eko Mang Yona Senjaya dengan NIM 22120111046. Oke, pada presentasi kali ini saya akan memperkenalkan materi ataupun menjelaskan materi tentang rangkuman bab 3 yaitu Liang Yok Fang. Oke, pada materi yang pertama ada cerita Panji dari Jawa. Nah, cerita Panji dari Jawa ini merupakan hasil sastra Jawa yang digemari oleh orang Indonesia, terutama orang Jawa dan Bali. Akan tetapi, cerita Panji ini dapat dibuktikan dengan banyak naskah. Dan cerita Panji ini merupakan satu hal yang tidak terdapat pada cerita Pelipur Lara Falah, kisah percintaan yang erotis, serta cerita Panakawan ataupun penyeberangan cerita Panji ini mungkin juga merupakan akibat dari usaha propaganda orang Jawa sendiri. Beberapa orang sarjana telah membuat kajian yang mendalam tentang cerita Panji ini. Dalam disertasinya yang berjudul The Fan Racer menguraikan dengan panjang lebar asal-usul cerita ini menurutnya. Cerita Panji mungkin berasal dari mitos bulan dan matahari, seperti yang masih dapat dibaca dalam cerita Kalangi dan Maniforo. Dalam cerita Kalangi dan Maniforo ini merupakan cerita yang menceritakan tentang dua orang dewa yang bersahabat baik yang kebetulan tidak ada di rumah, tetapi membuat sebuah patung ning dengan perlahan-lahan. Kian menyerupai istrinya yang menghilang itu dan bulan yang membesar. Dan Maniporo merupakan bulan susut, sedangkan Kalung Kopan merupakan bulan purnama. Selanjutnya ada pendapat lain dari Racer menjelaskan bahwa mitos bulan dan matahari masyarakat Jawa terbagi menjadi dua golongan, dan kehidupan dan kelakuan nenek-nenek merupakan golongan ini. Pengalaman yang dialami oleh Wira dan Wirawati merupakan pengalaman biasa yang melainkan inisiasi ataupun upacara yang dijalani sebelumnya sebelum mereka kawin. Kedua golongan ini dibagi pula atas dua subgolongan terjadi pada pembagian 4 kelompok dalam masyarakat. Hubungan dengan totemis ini merupakan upacara inisial diadakan bagi tokoh-tokoh yang dilahirkan kedua golongan dalam masyarakat Jawa. Oke, next. Selanjutnya ada hikayat Cekal Waneng Pati. Pada hikayat Cekal Waneng Pati ini merupakan sebuah cerita Panji yang terkenal naskah tentang hikayat yang banyak sekali di perpustakaan Museum Jakarta. Sudah ada 12 buah, sedangkan di Leiden ada 7 buah. Biarpun demikian, satu edisi yang lengkap dari hikayat ini masih belum diterbitkan. Hanya saja sebuah naskah di perpustakaan Museum Jakarta menyebutkan bahwa Sumirada sebagai dalang yang mencerita ataupun mengarang cerita untuk penghibur hati yang menaruh dendam berahi. Adapun sebuah menyebut bahwa Sureng Rana ini merupakan ataupun sebagai dalang yang menyusun untuk para dalang Jawa yang sudah kehabisan bahan cerita, dan plotnya juga kurang terpelihara dan ceritanya kadang-kadang. Pada ringkasan cerita ini dibuat berdasarkan 3 naskah yang terdapat di perpustakaan Leiden, Court 1709 dan Court 2283 dan Court 2284. Racer pernah membuat ringkasan panjang lebar dalam disertasinya, yaitu Batara Nawa Kusuma dan Dewi Nila Utama. Itu merupakan penjelasan dari hikayat Cekal Waneng Pati. Oke, materi selanjutnya, next. Selanjutnya ada hikayat Panji Kuda Semirang. Nah, pada penjelasan tentang hikayat Panji Kuda Semirang ini merupakan tokoh menyebutkan bahwa tokoh RMNG Purbajaraka pernah menyelidiki sebuah naskah hikayat ini yang tersimpan di perpustakaan Museum Pusat Jakarta, dan hikayat ini merupakan hikayat yang tertulis pada pada tahun 1832, dan hikayat ini sebenarnya berjudul Kuda menurut Purbajaraka, dan hikayat ini
berasal dari satu cerita Panji yang sudah tua usianya. Dalam cerita Panji ini, pertama sehingga akhirnya ia disamakan dengan Put. Purbajaraka percaya bahwa hikayat ini memang langsung disalin dari banyak kata-kata dan ungkapan dari ayat-ayat yang dapat dalam hikayat ini. Kata-kata dan ungkapan ini biarpun juga oleh Purbajaraka bahwa bahasa Jawa yang digunakan dalam hikayat ini. Oke, next, selanjutnya. Oke, selanjutnya ada hikayat Panji Semirang. Sejak diterbitkan pertama kali oleh Balai Pustaka pada tahun 1911, dalam 2 jilid, hikayat ini sudah berkali-kali dicetak ulang dan merupakan hikayat yang digemari oleh masyarakat, dan mungkin sekali hikayat Panji Semirang diterbitkan oleh Pustaka Antara Kuala Lumpur dan merupakan naskah yang diterbitkan dari Balai Pustaka ini. Meskipun hal ini tidak dinyatakan oleh penerbitnya. Perlu disebut bahwa di sini hikayat Panji Kuda Semirang ini ataupun Bedgin isinya tidak sesuai dengan hikayat yang judul yang sama seperti yang dikatakan dengan hikayat yang diterbitkan oleh Balai Pustaka. Dengan demikian, hikayat Panji Semirang ini diterbitkan oleh satu Dewan Bahasa dan Pustaka di Kuala Lumpur, yaitu satu misnomer. Tetapi Kuda Semirang Set Panji Pandai Rupa yang diterbitkan oleh Ahmad bin Muhammad Taib di Kota Baharu, kelaritan adalah sama seperti hikayat ini. Di bawah ini disajikan bahwa ringkasan hikayat Panji Semirang yang diterbitkan oleh Balai Pustaka dengan perkataan penduduk Kayangan turut ke dunia menjadi ratu di Kuripan, di Daha, di Gagelang, dan seorang lagi menjadi Tuan Putri Beko Gandasari di Gunung Wils. Oke, next, selanjutnya. Hikayat Misa Taman Ajeng Kusuma. Hikayat ini disunting oleh Abdul Rahman Katz yang berasal dari sebuah naskah yang tersimpan di Perpustakaan Negara Malaysia. Menurut Abdul Rahman Katz, Iltahyat ini mungkin disalin antara tahun 1860 hingga 1870. Perpustakaan Museum Bristol ada sebuah naskah yaitu peristiwa yang tidak terdapat dalam hikayat ini. Tidak dapat diterangkan juga hubungan hikayat ini dengan hikayat Misa Taman yang disebut oleh Wendley pada tahun 1736. Oke, next. Selanjutnya ada next. Oke, sekian dari presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun pembawaan materi. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni.